flat plate. Kemudian di sini interior columns. Oke. Kemudian ini first floor. Di sini roof. Kita bisa sesuaikan sedikit. Kemudian ini upturn beam. Upturn beam ya. Oke, kemudian ini drop panel. Kita move ke sini. Oke, oh ini ada garis di sini ya. Kita sedikit kelebihan ya. Oke, kemudian ini arsirannya bisa kita buat kotak begini saja. Oke. Kemudian ini adalah kolom bracket. Oke, ini bisa kita taruh di sini. Kemudian basement wall. Ini kita berikan enter ya supaya sama dengan yang ada di referensi yang kita sedang replika ya. Kemudian spread footings. Oh, ini kurang panjang, kita bisa perpanjang supaya dia menjadi satu line. Oke, kemudian basement floor. Kita bisa berikan enter supaya sama dengan ini ya. Oke, dan di sini tadi ada kelewatan satu panah belum kita gambar. Ini adalah exterior columns. Oke, kemudian ini adalah interior columns. Oke, di bagian sini adalah pedestal. Kemudian slab on grade ya, kita bisa enter ya supaya dia gambarnya sama ya keterangannya. Oke, jadi ini sudah selesai ya, kita sudah menyelesaikan replika gambar kita. Selanjutnya tinggal finishing ya, yaitu pemberian arsiran ya. Oke, untuk pemberian arsiran ini akan saya geser dulu ya. Saya geser ke sana ya. Oke, jadi gambar kita sudah jadi ya. Kemudian saya ingin mengaktifkan layer ini saja dan memberikan arsiran pada ini terlebih dahulu ya, pada bagian beton kita ya. Oke, kenapa saya harus menghidupkan layer ini saja ya, atau mematikan layer ini ya, supaya ketika kita memberikan heads ya, dia tidak terpecah-pecah ya oleh adanya garis-garis ini ya. Oke, pertama saya akan memberikan arsiran beton ya. Di sini Anda bisa ambil Arcon, ini biasanya kita gunakan untuk mengarsir beton ya. Oke, saya kasih di sini dulu ya. Ini tidak terlihat ya. Saya ulangi Arcon, kemudian mungkin ini scale ya. Scale-nya mungkin, atau supaya lebih mudah saya menggunakan solid dulu ya supaya terlihat ya. Oke, setelah terlihat saya akan ubah skalanya ya. Ini bisa kita ubah dari sini ya, Arcon. Oke, tidak terlihat, skalanya bisa kita ubah ya. Misalkan kita ubah menjadi 0,5 ya, dia sudah terlihat tapi masih sedikit ya. Jadi kita bisa perkecil lagi, misalkan 0,1 ya. Dia masih cukup besar ya, 0,05. Nah, ini kira-kira sudah lumayan bagus ya. Kita bisa perkecil dikit lagi, misalkan seperti ini ya. Oke, nah setelah satu arsiran selesai, kita bisa mengcopy arsiran tersebut ya. Misalkan saya buat satu arsiran ini agak lama ya. Arsiran di sini. Kemudian ini belum kita trim ya. Jadi ini harusnya ada trim seperti ini. Oke ya. Ini kita hedge, dia tertutupi ya. Jadi kita akan menyamakan hedge ini terlebih dahulu. Kemudian ini bisa kita delete. Kemudian kita hedge ulang. Seperti ini. Kemudian bagian yang perlu kita hedge lagi adalah bagian ini dan bagian ini ya.
Kemudian di slab bagian bawah ini juga perlu kita arsir ya. Sini, kemudian ini, kemudian ini ya. Kemudian kita bisa match properties dari arsiran ini ya ke arsiran-arsiran yang lain ya. Oke. Seperti ini. Kemudian kita tinggal melengkapi arsiran untuk tanah ya. Nah, arsiran untuk tanah ini prinsipnya ya sama ya. Kita bisa buat seperti ini ya. Kemudian kita bisa memilih tipe arsiran yang kita gunakan ya. Nah, untuk arsiran tanah ini biasanya kita menggunakan ini ya, Edgebone ya. Oke. Skalanya kita bisa sesuaikan ya, 0,1 masih terlalu besar. 0,5 juga masih, 0,025 ya, ini kira-kira sudah cukup lumayan ya. Oke, kita bisa hapus bagian apa namanya ini ya, tadi ini adalah garis bantu untuk melakukan arsiran ya. Nah, memang hasilnya jadi sedikit berbeda ya karena kita menggunakan heads ya. Ini bisa kita atur, mungkin skalanya bisa kita kecilkan lagi ya. Oke, seperti ini misalkan ya. Sebentar, ini saya undo dulu. Oke. Ini skalanya tadi kita ubah menjadi 0,0125 ya. Kemudian ini kita coba kalau kita move ke sana, ya kita coba move. Oh, dia tidak tidak berubah. Oke, berarti kita terpaksa menggunakan trim. Oke. Kemudian kita bisa delete yang sudah tidak kita perlukan ya. Oke, nah memang ini keterbatasan kalau kita menggunakan head secara langsung ya. Jadi kita perlu melakukan sedikit penyesuaian ya, biasanya ketebalannya seperti ini ya, kemudian selain ketebalannya kita juga biasanya perlu melakukan trim-trim seperti ini. Oh, ini ada kebocoran di sini ya, jadi kita harus pastikan dulu dia tidak bocor, kemudian baru kita lakukan trim. Oh, masih ada yang bocor berarti ini. Oh, dia tidak bisa ya. Berarti kita ini harusnya dia sudah tidak bocor, tapi dia tidak mau. Oke, kita bisa hatch ulang saja kalau begitu ya. Kita bisa copy ke sini, ya, kemudian kita hapus bagian ini. Ya, oke. Kemudian berikutnya ya di sini ini tipe hatch-nya ini agak susah ya karena dia memiliki bentuk yang berbeda, jadi kita bisa pisah-pisah begini ya. Ini terpaksa kita trim terlebih dahulu ya. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita move sedikit ke atas. Ini mungkin juga kita harus terpaksa trim ya. Oke, kita hatch ulang. Ini tidak boleh. Kita harus hatch-nya satu-satu ya, supaya kita bisa menentukan kemiringannya ya, kemiringan dari arsiran kita. Ini kalau saya hapus, oh semua hilang ya tadi karena saya membuat hatch-nya ini secara bersama-sama ya. Jadi kita harus menggunakan trim ya. Ini juga mungkin ini masih terlalu tinggi ya, kita bisa ubah ke sana seperti ini ya, dan kita hapus ya. Oke, kemudian garis bantunya ini kita hilangkan. Ini saya kira sudah oke ya, tinggal yang ini angle-nya ini bisa kita ubah-ubah ya. Oke, misalkan kita 30 ya, dia bentuknya jadi seperti itu. Oke, kemudian ini kita copy juga, ini kita berikan angle-nya misalkan ya 0 oke lah ya. Seperti ini ya.
kita lanjutkan ke sini. Kemudian kita trim terhadap ini. Oke, ini kita bisa hapus. Kemudian bagian ini juga kita bisa sedikit ke ataskan seperti ini ya. Dan ini anggaplah ke sini ya. Kemudian kita bisa trim lagi ya. Oke. Nah, setelah selesai seperti ini kita bisa delete garis bantu ini. Kemudian kita berikan angle-nya ya, misalkan 30 ya. Seperti ini ya. Nah, ini memang tadi saya bilang ini kelemahannya kalau kita menggunakan hatch ya. Tidak bisa sebagus seperti sketch manual ya. Untuk sketch manual kita bisa membuat sama persis dengan apa yang ada di sumber gambar kita ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya hasil sketch kita. Ini kalau kita tampilkan secara keseluruhan ini adalah gambar kita ya. Oke, ini masih belum rapi ya, upturn beam. Nah, ini kita enter saja supaya sama dengan referensi kita ya. Oke, nah ini kira-kira sudah sama persis ya. Oh, di sini ada arsiran tanah juga. Kita bisa tambahkan. Kita match properties dari gambar sebelumnya ya. Ini mungkin sekitar segini ya. Kemudian ini kita pasang 0 ya. Oke, dengan demikian kita sudah menyelesaikan replika gambar struktur beton ini ya. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah mengupload gambar ini ya. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah kita bisa mengupload menggunakan ini ya, export to PDF ya. Kemudian ini kita biarkan saja seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan window seperti ini, kemudian kita preview ya. Nah, ini kita sudah mempunyai gambar yang lebih tajam ya. Tapi di sini kita lihat ini arsirannya ini mungkin terlalu tebal ya. Arsiran yang terlalu tebal ini karena dia menggunakan ini ya, menggunakan layernya masih layer garis ya. Nah, di sini kita bisa ubah layer-layer ini menjadi kepunyaan layer arsir ya. Ini kita bisa match properties ya. Oke, begitu juga dengan yang bawah ya. Oke, kalau untuk arsiran beton tidak masalah ya, karena dia mau diarsir dimanapun ya dia bentuknya sama ya, berbeda dengan arsiran yang ini tadi ya, tergantung dengan sudut-sudutnya ya. Ini kita berikan layernya adalah arsir juga ya. Oke, ini saya blok semua. Oke, sudah semua. Dan kita gunakan layernya arsir ya. Dan kita bisa plot ulang. Nah, dengan seperti ini dia arsirannya sudah tidak terlalu tebal ya. Jadi di dalam menggambar kita harus memperhatikan kaidah-kaidah penggambaran ya, yang mana yang perlu kita gambarkan dengan garis tebal, yang mana yang perlu atau boleh kita gambarkan dengan garis yang lebih tipis ya. Oke ya, jadi kita bisa mengupload gambar ini atau biasanya saya menggunakan print screen ya. Setelah menggambar rapi seperti ini, kemudian saya print screen menggunakan snapshot atau light shot ya. Di sini saya menggunakan light shot ya. Dan saya save ke misalkan desktop ya. Saya save di sana, kemudian baru kita bisa load ke pekerjaan kita ya, entah itu paper atau itu presentasi ataupun laporan ya. Ini adalah gambar yang kita buat menggunakan AutoCAD tadi ya, untuk mereplika gambar ini ya, gambar ilustrasi struktur beton ya. Elemen-elemen pada struktur beton ya. Nah, Anda bisa membandingkan ya. Jadi dari dua gambar ini kalau kita sajikan di dalam paper atau di dalam laporan ya, atau di dalam file presentasi, tentu yang bagian kanan yang kita replika ulang ini memiliki
tampilan yang lebih lebih mantap istilahnya ya, lebih bagus ya, kualitasnya lebih tajam ya. Oke, jadi demikian tutorial bagaimana mereplika suatu sketch atau gambar di dalam textbook untuk kita gunakan kembali atau kita gunakan lebih lanjut di dalam penulisan artikel ya, atau di dalam pembuatan file presentasi ya. Tetapi saya ingatkan sekali lagi bahwa ketika kita melakukan hal ini kita harus tetap memberikan referensi ya. Jadi di bagian bawah sini harus kita tambahkan referensi di mana dia diambil ya, atau kalau Anda menulis ini di dalam presentasi seperti ini, Anda bisa tuliskan di bagian belakang ya, meskipun akan lebih baik kalau di setiap akhir gambar kita berikan referensi dari mana gambar ini kita ambil atau kita replika ya. Oke, baik, demikian tutorial ini. Mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu Anda untuk menghasilkan suatu karya yang lebih baik ya, khususnya dalam hal penulisan akademis ya. Oke, berikutnya kita akan bertemu lagi di tutorial ataupun di kelas selanjutnya ya dengan saya ya. Oke, terima kasih Anda telah menonton video tutorial ini. Sampai jumpa.